Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah perkembangan hasil kawin silang antara ayam warna-warni dengan ayam kampung betina. Dan anakannya itu sekarang menginjak usia 5 bulan. Nah, yang saya pelihara itu adalah yang betina ya. Jadi yang jantan sudah saya seleksi. Tinggal 3 ekor betina dari 5 ekor ya. 5 ekor menetas kemarin itu. 2 ekor jantan itu ada di tempat lain. Sementara yang 3 ekor ini betina saya pelihara. Nah, secara fisik bisa dilihat dari suara itu sudah mulai suara ayam remaja ya. Jadi bukan piyik-piyik lagi, tapi sudah suaranya itu seperti suara ayam remaja. Kemudian ada satu yang cacat karena dulu pernah dibully. Yang ini warna coklat ini dan sangat penakut karena dia sering dibully ya. Nah, ekornya tuh kayak gini, dia nggak bisa seperti yang lain, normal seperti yang lain. Jadi ekornya gitu terus. Jadi kemungkinan kalau dikawinin itu nanti tidak akan bisa karena kan lubangnya itu, lubang tempat masuknya bibitnya itu kan ketutup gini. Jadi kemungkinan kalau dia dikawinin tidak bisa. Jadi mungkin bisa fertil kalau disuntik. Nah, ini kan ekornya seperti ini terus ya. Jadi kalau mungkin kalau dikawinin mungkin nggak bisa ya. Nah, ini perkembangannya seperti ini. Jadi sudah hampir mirip ukuran induknya yang kampung itu. Nah, si kampung ini suka sekali ngejar-ngejar yang ini. Kalau sama yang warna putih dia akrab, apalagi yang putih yang lehernya mulus. Nah, itu akrab sekali, dia nggak dikejar-kejar. Tapi kalau sama ini dia sering membulinya. Nah, sekarang saya akan coba keluarkan ya untuk ditimbang beratnya. Nah, ini sudah saya masukkan ya ayam-ayamnya, jadi saya bisa menimbangnya. Dulu mereka ini berantem ya, nggak akrab. Jadi sempat karena saya pisah, karena saya rawatin saya kasih perawatan selama 1 bulan di sini kan. Nah, mereka nggak pernah bertemu langsung. Jadi pertama saya gabungin, dia dikejar-kejar, tapi lambat laun dia jadi akrab. Nah, pertama itu tidak langsung saya gabungin, tapi disekat dulu. Jadi kayak ikan jodohin ikan ikan lohan ya. Jadi disekat dulu. Jadi sini yang ayam yang suka dibully, di sini yang ayam yang biasa, yang normal maksudnya. Nah, atau di kandang kayak gini kan dimasukin di sini dulu. Nah, selama mungkin 2-3 hari terus dilepas. Nah, dia sudah aman, tidak dibully. Tetapi untuk betinanya ini, induknya ini masih suka banget bully yang itu. Nah, sekarang saya akan timbang beratnya berapa ya. Nah, ini sudah saya timbang beratnya kira-kira. Ntar dulu, saya lepas tangan dulu. Ini ya. Nah, beratnya kira-kira 1,2 ya. 1,2 1,3. Nah, jadi untuk usia 5 bulan ini beratnya sudah mencapai 1,2. Namun ini perlu diingat, ini tidak semuanya beratnya sama ya. Ini ada yang kecil. Dan itu saya belum timbang, saya akan ambil tapi malah ke sana. Kemudian ada satu lagi yang ini, yang bedanya kalau sama yang satunya itu dia lehernya agak ada belang gundulnya ya. Jadi mungkin sering dipatukin. Nah, ini beratnya itu tadi saya timbang itu selisih lebih ringan 50 gram. Nah, bisa dilihat ini suaranya sudah bukan pik-pik ya, sudah kok-kok gitu ya. Nah, jadi mungkin dalam hitungan berapa minggu dia sudah akan bertelur kalau gizinya lengkap ya. Makanya dia kan sering jalan-jalan. Nah, seperti ini kan dia tuh ngambilin itu mineral, protein, kalsium yang bisa didapat di
umbaran ini. Dari mana dapatnya ya? Dari macam-macam, misalnya seperti semut, serangga, kecoak, misalnya cicak, misalnya ada yang nempel-nempel dia kejar, lalat misalnya, dan sebagainya. Jadi agar cepat bertelur biasanya ya ayam itu harus sering diumbar, ayam betina. Nah, saya akan coba timbang untuk yang ini, yang paling kecil. Nah, kalau yang ini akrab dia sama induknya. Kalau yang ini itu masih sering dikejar-kejar. Nah, apalagi yang itu dia sering dikejar-kejar. Ringan dia lahirnya paling terakhir sendiri ya. Yang kemudian ini ekornya cacat karena dulu dipatuk temennya, hampir saudaranya maksudnya, hampir mati dulu waktu saya taruh di sini 5 ekor. Itu gara-gara telat kasih makan beberapa menit saja. Jadi biasanya saya kasih makan jam 7. Nah, jam 8 saya kasih makan, tahu-tahu sudah tergelepar, tak kirain sudah dijemput ajal, taunya masih hidup. Nah, terus dirawat 1 bulan dia sembuh. Tapi ya jadi kayak gini, jadi stunting kayak gini, jadi kecil, penakut, kemudian ekornya cacat gini. Dia tidak bisa seperti normal seperti itu. Jadi kalau bercocok tanam mungkin dia nggak bisa fertil karena ketutup ini lubangnya, ini lubang apa ini, lubang ininya ketutup. Jadi gimana cara masukin bibitnya ya. Jadi nah, ini paling ringan sekali. Coba saya cek timbang beratnya ya. Nah, setelah tak cek itu beratnya kira-kira cuma 700 gram ya untuk usia 5 bulan. Nah, ini untuk perkembangan ayam betina. Untuk yang jantan saya tidak bisa mengupdate-nya karena tidak ada di sini ya. Mungkin kalau saya nanti ke tempat yang membesarkan ayam jantannya itu saya akan update. Tetapi saya fokuskan di sini ayam betina karena memang tujuannya untuk menghasilkan telur ya. Jadi berapa telur yang nanti bisa dihasilkan dari kawin silang ayam tersebut. Walaupun mungkin sudah banyak yang mempraktekannya ya, tetapi kan karena ini ayam kan jenisnya adalah hibrida ya. Hibrida itu bukan ras murni. Bisa dicek di Google kan. Ayam Isabron itu bukan ras murni, bukan seperti White Lehorn, KUB atau Elba. Dia ini hasil persilangan genetik. Kayak apa itu, kayak orang bikin resep bumbu KFC itu kan. Nah, itu kan disembunyikan rumusnya atau disembunyikan resepnya, walaupun orang bisa niru bikin apa, bikin ayam tepung itu kan banyak sudah yang niru, tetapi kan rasanya beda. Nah, sama juga ini ayam Isabron itu kan banyak yang menirunya, tetapi hasilnya nanti tidak bisa sesempurna ayam Isabron yang asli, karena memang dirahasiakan ya itunya, apa itu, indukannya itu, yang parent stocknya itu dirahasiakan, grand parent stocknya itu dari apa itu dirahasiakan. Alhasil kan menjadi tergantung ya peternak ayam petelur, pasti kan tergantung, nggak bisa dia itu pelihara sendiri, maksudnya mengembangbiakkan sendiri, tetapi mau tidak mau harus beli dari perusahaan, karena kalau nggak beli dari perusahaan ya pasti hasilnya nanti akan beda, atau mungkin malah boncos karena produksi telurnya itu tidak banyak ya. Nah, kenapa dirahasiakan ya? Kalau tidak dirahasiakan nanti perusahaan tidak akan untung ya. Karena kan kalau bocor kemana-mana, nah pasti orang akan bisa memproduksi itu, nggak perlu beli lagi bibit. Nah, oleh karena itu biasanya yang dijual itu adalah ayam final stock, ayam seperti ini. Jadi yang bibitnya itu, maksudnya yang kalau dikawin silangkan itu tidak jelas ya. Nah, jadi ini indukan kampungnya tuh sangat apa ya, sangat panikan. Jadi sering dia membuat paduan suara ya. Jadi dia berisik, yang lain ikut berisik. Ya, itu sangat panikan. Nah, kembali ke topik tadi itu.
Nah, oleh karena itu biarpun orang sudah membudidayakan misalnya ini dengan ini, pasti hasilnya nanti beda-beda karena genetiknya itu tidak stabil ya. Jadi bisa jadi nanti anakannya bagus, ada yang anakannya nggak bagus, ada yang anakannya mirip ini mirip itu, karena memang namanya final stock itu genetiknya itu tidak stabil atau tidak bagus. Jadi peternak itu hanya bisa menebak-nebak, oh ini hasilnya nanti seperti ini, tapi tidak bisa memastikan hasilnya. Nah, itu saja untuk tema kali ini. Jadi saya perkembangan dari usia 5 bulan itu sudah mencapai bobot 1, berapa gram, pokoknya 1,1 gram untuk yang normal ya. Nah, itu kalau menurut era sekarang itu kurang apa ya, kurang menguntungkan, karena kan sekarang kan yang dibutuhkan adalah kecepatan ya. Jadi orang pinginnya usia 1 bulan sudah bisa panen, usia 2 bulan sudah bisa panen karena boros pakan. Tetapi kalau kita misalnya ayam ini statusnya ayam yang dilepas, misalnya seperti orang di desa yang pelihara ayam kampung secara dilepas, itu yang dia cari makan sendiri, itu tetap prospek. Tetapi kalau misalnya ayam ini kita pelihara di kandang seperti ini yang harus dikasih makan dengan biaya kita, dengan biaya nggak bisa mandiri, maksudnya kita harus cari makan buat mereka, itu ya kurang prospek karena 5 bulan kan song, nggak ada pemasukan. Nah, sekarang ini saya akan coba untuk mengecek berapa banyak dia bertelur ya, atau berapa lama lagi dia akan bertelur. Kalau kemarin ayam KT itu dia dalam waktu 5 bulan 2 minggu sudah bertelur. Kemudian yang ayam yang paling kecil itu 5 bulan, hampir 6 bulan dia baru bertelur. Nah, saya coba kasih makan yang sama dengan sisa nasi dan sebagainya, apakah dia akan bertelur dalam waktu 5 bulan 2 minggu seperti ayam KT itu masih belum tahu ya. Tetapi kalau saya lihat ini sudah mulai jenggernya sudah mulai memerah. Jadi sudah tanda-tanda akan mendapatkan, kalau manusia ya menstruasi pertamanya ya, akan mendapatkan kesuburan yang pertamanya itu. Nah, biasanya untuk ayam yang bertelur untuk pertama kali itu biasanya telurnya belum fertil ya, karena belum pandai membuai ya. Nah, setelah saya coba memperhatikan berapa lama dia akan bertelur, kemudian saya akan coba memperhatikan berapa lama atau berapa banyak dia akan bertelur. Tetapi ini karena susah, karena ini kan 4 ekor langsung kan betina, jadi akan kesulitan. Saya akan kesulitan siapa yang bertelur. Jadi mungkin untuk hal itu mungkin kurang bisa dicek. Nah, salah satu cara mengeceknya paling dimasukin ke kandang. Tetapi kalau untuk ayam betina yang dimasukkan ke kandang itu malah nanti lebih lambat bertelur lagi, karena dia tidak bisa mencari seperti ini, mencari proteinnya sendiri, mencari mineral sendiri dari serangga-serangga yang jatuh dari ini itu. Jadi serba salah juga kalau saya tidak kandangin, tidak bisa mengecek seberapa banyak telur. Tetapi kalau diumbar seperti ini, nah saya nggak tahu nanti. Oh, kebalik ya, kalau saya kandangin itu malah produksi telurnya akan menurun karena dia akan kekurangan nutrisi dan sebagainya. Tetapi kalau saya umbar seperti ini, dia mempunyai atau nutrisinya banyak, tetapi saya tidak bisa memprediksi berapa banyak telurnya. Jadi itu saja untuk tema kali ini. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.